Yo, salam sahabat. Balik lagi ke Bicara Hidup. Kita mau bicara tentang kehidupan bersama orang-orang yang ada di sekitar saya, yang saya kenal, walaupun mungkin nanti ada narasumber yang lain. Nah, kita mau denger nih cerita kehidupan dari salah satu orang yang hampir tiap hari juga sama saya. Dan kita mau cerita, gue juga banyak yang belum tahu tentang dia, tapi kita akan seru-seruan ngobrol santai. Penasaran? Stay tuned. Here we go. Halo. Oke, kamu bisa kenalin dulu nggak ke para penonton nih? Nama kamu siapa? Nama saya Hadi Iskandar. Itu nama dari lahir ya? Dari ibu Hadi Iskandar atau? Iskandar itu dari bapak, almarhum bapak. Kamu aslinya orang mana sih? Kalau ibu itu Betawi Sunda, kalau bapak itu Bangkalan Madura. Oke, jadi ceritanya nih teman-teman semua ya. Hadi ini udah kerja di Mike Cigarettes berapa lama ya? Saya kurang lebih 2 tahunan ada. Lebih kali? Lebih. 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih. Di STC aja udah hampir setahun lebih. 1 tahun setengah. Oke, nah kita mau denger nih ceritanya kamu sedikit dari pengalaman hidup kamu. Karena gini, kita mau nih kan di luar sana kan banyak nih teman-teman yang mungkin punya pengalaman hidup, cara mereka bertahan, cara mereka untuk bisa ngelewatin hari-hari. Kan setiap orang ceritanya beda-beda. Cerita saya beda, cerita kamu beda gitu. Nah, kamu sendiri itu asalnya dari keluarga yang seperti apa sih? Kalau dari keluarga sih, saya dari keluarga yang sederhana, cuman keras-kerasnya itu buat yang kebaikan, dari sama-sama keras. Cuman ya keras dalam arti maksudnya cara mendidik anak-anaknya nih? Cara mendidiknya keras, tapi keras itu lebih ke dalam kebaikan, misalnya disiplin, sholat 5 waktu, atau diajarin puasa dari sejak kecil, pokoknya puasa mesti full. Itu dari kecil. Dari kecil udah dilatihnya seperti itu dari orang tua. Nah sekarang apa udah nggak ada ya? Almarhum kelas 6 mau naik ke SMA, SMP. 6 ke SMA jauh dong. Oh ya, dari kelas 6 lanjut ke SMP. 6 ke SMP. Ya. Wah, berarti umur sekitar 12 tahun lah ya. Ya. Itu papa udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi kamu sama orang tua tinggal sama ibu. Ibu sekarang sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ibu umur berapa sekarang? Sekarang dia nikahi 17, mungkin dari 3-40 masih. Berapa umurnya sekarang? Kurang lebih 60. Belum nyampe dia, masih muda. Masih muda kan, nikah itu dia 17 tahun. Oh, kamu berapa saudara sih? Dari 6 bersaudara. Anak keempat. Udah nikah belum? Belum. Lagi nyari ya? Insya Allah yang lagi masih ada yang lagi dekat. Widih, dia lagi deket, nggak bisa cerita nih dia nih. Jadi, saya mau tanya nih, kamu di dalam keluarga peranan kamu berarti anak keempat ya? Itu di dalam keluarga, saya sih taunya kamu tuh banyak bantu sama keluarga banget. Apa-apa buat keluarga. Jadi ini orang nih memang kadang-kadang kalau saya lihat ya, ini sama keluarga sih hebat dia. Dia kalau buat kayak sholat 5 waktu juga hebat. Buat saya ini jadi panutan juga. Nah, lu di dalam keluarga itu kenapa sih lu bisa memperhatikan keluarga, bisa sampai kayak, kalau menurut saya ini orang sih lumayan ini lah. Kenapa? Keluarga buat kamu artinya apa sih? Ya keluarga sih ya, apa ya? Keluarga tuh penting buat saya. Kalau nggak ada mereka, saya tuh bukan apa-apa. Kenapa kamu merasa kamu bukan apa-apa? Ya karena dulu kan keluarga kan, kalau diingat dulu kan, ibu kan dari saya SD tuh dagang, bikin usaha nasi uduk di rumah segala macem buat ngidupin anak-anaknya. Waktu itu juga dia kan janda sama 7 anak, janda dengan 7 anak. 7 apa? Total 7 sama saya, jadi 6 sama jadi total 7. Saya anak keempat kan, tengah. Oh, berarti kamu 7 bersaudara. Iya. Kamu anak keempat. Iya. Jadi 7, bukan 6. Iya, saudaranya 6 gitu. Iya. Oh, jadi ibu tuh dari pas bapak nggak ada, dia single parent ya? Iya, single parent, jadi jagain semua anak-anak. Nah, terus kakak kamu yang paling tinggi tuh cowok, cewek apa? Kakak yang pertama cowok, yang kedua cewek, yang kedua cowok, ketiga cowok, yang tengah saya itu, di bawah saya ada cewek, baru ada cewek. Cewek 1. Lalu terakhir ini ada juga namanya Mega, bawah saya ada, terus ada lagi Pranda, yang paling bontot ini nama Dela. Cewek 3. Cewek 2.
Cewek 2. Cewek 2. Oke, cewek 2, cowok 5. Lu dari zaman masih kecil-kecil itu berantem dulu nggak? Berantem sih ada, cuman walaupun berantem ya berantem. Ya namanya saudara lah ya. Saudara lah pengen berantem. Dibilangin kalau ini ya udah paling kalau ini dipisahin dulu, masuk kamar tidur, ya udah paling besok kita lupa lagi. Kamu mulai pertama kali kerja cari duit buat keluarga itu umur berapa? 2006 lulus SMA. Lulus SMA langsung kerja tuh? Langsung kerja. Kerjaan pertama kamu apa sih? Cleaning service. Oh oke. Lu perasaan nih waktu sorry nih ya, ini maksudnya kan ada mungkin teman-teman di luar sana yang pekerjaannya menurut mereka kadang kurang bersyukur nih. Is kayak you know like gue kerjaan cuma begini. Nah ini kan mereka mungkin bisa belajar dari pekerjaan-pekerjaan kamu dulu cleaning service dan kamu masih bisa syukurin kan. Maksudnya apa sih yang bisa lo bagiin gitu? Apapun jenis pekerjaan kita, menurut lo gimana? Ya saya sih suka bilang ngejalin aja. Selama kerja itu halal, kagak tangan panjang atau mengambil hak orang, selama itu datangnya dari Tuhan ya udah, saya jalanin aja. Mau OB, cleaning service atau apa, saya tetap jalanin. Berapa lama kamu jadi cleaning service? Itu kurang lebih 2 minggu, 3 minggu lah, nggak lama. Kok kenapa bisa nggak lama gitu? Karena ada sama orang-orang di sekitar sama pengawasnya juga kurang cocok. Oh jadi ada crash lah ya. Terus habis itu kerjaan lo apa berikutnya? Sebelumnya tuh saya lumayan nganggur itu tuh saya kerja di Temperin di dekat rumah percetakan. Oh lu sempet jadi percetakan juga? Ya kurang lebih itu 1 tahunan. Lama juga ya. Terus kan ketemu saya waktu itu di pertama kali kamu kerja di mana itu? Jadi di restoran kan dulu ya? Iya di restoran. Di Avenue ya? Avenue. Ketemu sama si Iskandar ini dulu dia bantu jadi apa sih? OB juga ngerangkap jadi kayak pelayan gitu. Pelayan juga tuh. Semuanya pokoknya dikerjain. Terus lu kenapa bertahan di kerja di tempat sini? Ya bertahan sih karena terpaksa. Bukan nggak terpaksa karena ruang lingkupnya sih. Pertama menghargain saya sebagai muslim, mengingatkan suatu waktu pada saat saya puasa juga jangan sampai bolong. Padahal sering saya isengin ya. Padahal sering disengin. Makasih yang bahkan mendapat masih banyak. Tapi jujur itu cuman bercandaan doang supaya justru dia sering saya isengin. Ya jadi justru jadi sebagai penyemangat juga. Jadi alhamdulillah dari tanggal 3 sampai 23 Mei itu sama di Taman Anggrek full. Padahal mau pamer apa ini sambil jaga pameran ya? Iya sambil diisengin terus ya tapi isengin terus nggak tiap hari kan? Nggak tapi sebagai penyemangat juga sih jadi full aja sih jadi. Oke, nah kamu kan saya tahu kamu tuh sholatnya solid lah ya, cukup rutin banget maksudnya dan rajin banget gitu. Lu kerinduan lu apa sih? Kedepannya kamu mau ngapain gitu? Harapan lu apa sih ke depan? Ke depan sih jujur mau bikin kalau ada usaha sih usaha ada kriuk. Usaha kriuk ya. Kriuk kalau kagak ini ya pokoknya intinya kamu kriuk. Punya kerinduan untuk jadi pengusaha. Ya ada sama. Kenapa emang jadi pengusaha enak? Kamu ngeliat siapa jadi pengusaha enak? Enggak, misalkan saya kan abis ngeliat Pamek kan mulai dari nol malah minus tuh jadi kayak penyemangat aja kok kalau Pamek saya bisa dari. Masa dari saya? Kamu memang cita-citanya dari dulu memang mau jadi pengusaha kan? Iya sih emang keturunan itu dari bapak itu dari itu banyak dagang ya. Cuman bedanya dia lebih dagang ke sapi karena Madura. Cuman lebih expect-nya ke makanan jujur. Jual makanan. Iya makanan. Tapi paling enggak you punya harapan ke depannya kamu punya usaha sendiri. Iya. Saya doain pasti punya nanti berhasil. Nah ini satu hal yang mesti teman-teman pada tahu nih, Iskandar ini mungkin kalau untuk pekerjaan dia nggak semuanya langsung bisa, bener nggak? Tapi dia mau belajar dan walaupun kadang-kadang saya suka ngelus dada juga ya, cukup sabar saya sama kamu ya Is ya. Tapi satu hal yang membuat saya bertahan nih, ini buat saya pengalaman pribadi saya ngelihat dia ini orangnya jujur dan menurut gua orang jujur itu modal paling besar. Karena gua banyak kamu tahu sendiri kan yang pernah bantu saya, yang namanya ya tahu sendiri kan barang hilang lah segala macem, padahal mungkin skillnya di atasnya Iskandar gitu, cara ngepaknya semua segala macem. Tapi ini orang dia ini orang jujur. Semoga lo jujur terus ya. Kita dapat istrinya yang jujur juga, dapat
usaha Tuhan bukain semuanya. Amin. Oke. Ada nggak yang mau disampaikan buat tentang kehidupan buat teman-teman yang nonton? Buat yang nonton sih lebih ya bersyukur aja sama yang kita punya, penghasilan kita segini tahun sekarang, besok penghasilannya mau lebih besar atau lebih kecil, ya udah bersyukur, istiqomah dan amanah. Oke. Ada yang mau sampaikan nggak ke nyokap lu? Buat nyokap sih sehat selalu. Pokoknya buat ibu jangan terlalu capek, jangan mikir macam-macam. Pokoknya ya udah, kalau selama ada di rumah mungkin bisa bantu apa-apa, beres-beres, sama adek bagi-bagi tugas. Terus buat calon buat calon ada nggak yang mau disampaikan? Masih baru deket Pak nanti. Iya, nggak apa-apa, siapa aja kan bisa. Kan kita nggak sebut nama. Ya menurut siapa tahu mungkin ada calon yang mendengarkan gitu kan, apa? Oh ya udah. Misalnya gini, tunggu saya gitu. Enggak. Nih ya, saya seperti ini sebagai cowok, maaf, saya banyak kekurangan. Pertama, menerima kekurangan diri saya dan mau menerima keluarga saya dulu. Itu doang. Makanya ya. Oke. So, this is a family guy. Orang ini, si Iskandar ini, dia emang sayang banget sama keluarganya. Dan gue yakin kalau dia punya keluarga sendiri, pasti dia juga akan sayang sama keluarga. Amin. Oke, well, terima kasih Iskandar, terima kasih ya udah nonton semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel. Terus dukung Mike bisa berbagi cerita kehidupan buat semuanya, menginspirasi dan saling menguatkan. Semangat tanpa batas.